Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lorong Edukasi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan tamu spesial, 3 orang pemuda yang dahulunya, ini mereka adalah pendekar-pendekar pendidikan dari gerakan mahasiswa atau gerakan UNED mengajar tepatnya. Kali ini hadir di dalam sesi yang cukup spesial dan syahdu. Kenapa begitu? Karena hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Semoga ini hasil diskusi atau percakapan, perbincangan kita, dialog kita pada kesempatan kali ini, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini ada 3 tamu. Yang pertama saya sapa dulu Mas Agusta Danang Wijaya. Assalamualaikum, Mas Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, seperti baik ini lah. Ya? Baik. Ya. Berikutnya dari ujung Batam sepertinya, dari ujung mana ini? Batam ini masuk Sumatera ya. Muhammad masuk Singapura kayaknya itu. Abdul Aziz, tetangganya Singapura. Apa kabar? Assalamualaikum, Mas Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Firdian, sehat walafiat. Sehat ya, baik. Berikutnya ada Mas Noval Ma'ruf. Assalamualaikum, Mas Noval. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Noval? Alhamdulillah masih diberi kesehatan sama ya, Allah SWT di bulan Ramadan ini. Asli wong Jember ya, Mas Noval? Asli. Sekeluarga asli orang Jember semua. Jember. Iya. Baik. Rekan-rekan sekalian, ada Mas Danang, Mas Noval, Mas Muhammad Abdul Aziz yang pada kesempatan kali ini akan berbagi inspirasi bersama kita semua seputar dunia pendidikan dan kiprah dari gerakan UNED mengajar itu sendiri. Baik, yang pertama mungkin saya mau ke Mas Danang ini sebagai salah satu inisiator dari UNED mengajar. Bagaimana Mas Danang bisa Anda jelaskan awal berdirinya atau bagaimana ide dimulainya perintisan dari UNED mengajar ini? Seperti apa? Mungkin bisa Anda jelaskan ya? Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya agak, ya semoga masih ingat sih. Yang semua baru berapa tahun aja sih. Oke, jadi di UNED mengajar itu beberapa teman dan saya, ya sebenarnya saya bantu-bantu aja sih. Bantu beberapa teman yang punya inisiasi untuk membuat sebuah gerakan mahasiswa di bidang pendidikan kayak gitu. Nah, awalnya mungkin bisa dikatakan itu berawal dari waktu itu teman-teman dan saya mengadakan Roadshow Indonesia Mengajar kayak gitu. Roadshow Indonesia Mengajar pada tahun 2012 kalau tidak salah. Itu saya ingat sekali tanggalnya 21 April 2012 karena bertepatan dengan Hari Kartini kayak gitu. Nah, di gerakan itu kita mengundang inisiator Indonesia Mengajar, Pak Anies Baswedan. Tapi ini nggak kampanye kan, karena sudah lewat ya. Ya, kita mengundang Pak Anies Baswedan sebagai inisiator Indonesia Mengajar untuk memberikan materi. Nah, sambil waktu itu kami mengadakan Roadshow Indonesia Mengajar, itu kan banyak tantangan lah dari segi pembiayaan, dari segi macam-macam di situ. Nah, dari situ kami juga sambil mikir, sambil berdiskusi dengan banyak sih, sama Mas Ajis, Mbak Lailatul juga di situ termasuk panitia juga. Jadi panitianya waktu itu teman-teman dari Himafi Neutron yang FKIP Pendidikan Fisika kayak gitu. Nah, di situ banyak sekali tantangannya ya seperti saya katakan tadi, masalah pembiayaan, peserta kurang dan sebagainya. Tapi kami di situ punya niatan kayak gitu bahwa kami mengadakan acara besar karena mengundang tokoh besar juga, tidak berhenti di secara seremonial acara itu aja. Kita berpikir bahwa what's after training, what's after workshop, what's after roadshow kayak gitu. Nah, dan
apa yang harus kita lakukan setelah mengadakan kegiatan kayak gitu. Nah, kami membetulkan niat kami lah di sana kayak gitu. Kami membetulkan niat kami. Nah, alhamdulillah semua lancar ketika mendekati hari H sekitar H-2 minggu atau 1 minggu itu terjadi lonjakan peserta yang banyak dan finansial kami juga terbantu saat itu. Akhirnya kita berhasil mengundang Pak Anies Baswedan, kita mengadakan acaranya dan alhamdulillah sukses, dibilang seperti itu. Nah, di situ juga kami bertemu dengan tokoh-tokoh hebat. Ya, salah satunya waktu itu kami bertemu dengan Tanoker Ladokombo, ada Bu Cici sama Pak Supo dari Tanoker Ladokombo. Nah, di situ kami ngobrol-ngobrol sama beliau, ya. Teman-teman panitia juga di situ ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau itu kayak gitu. Masalah banyak hal, terutama di bidang pendidikan kayak gitu. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol. Nah, setelah acara berlangsung, oh ya, kami juga mengundang Tanoker juga untuk mengisi acara di Roadshow Indonesia Mengajar itu, kayak gitu. Nah, setelah mengadakan Roadshow Indonesia Mengajar, ini saya singkatnya aja ya. Setelah mengadakan Roadshow Indonesia Mengajar, teman-teman Himavi itu juga, itu kalau nggak salah waktu itu kepengurusan salah satu Mas Ajis itu juga di pengurus intinya Himavi Neutron itu juga gitu. Jadi kami waktu itu membantu mengajar di Tanoker Ladokombo gitu. Ada Minggu Ceria namanya. Jadi hari Minggu itu teman-teman Himavi Neutron ngajar ke sana gitu, ngasih ya eksperimen-eksperimen fisika yang asik-asik lah kayak gitu. Ya. Nah, kemudian oh ya, selain itu kami juga survei ke beberapa daerah-daerah ya. Beberapa teman-teman itu survei ke beberapa daerah di Jember yang bisa dikatakan mungkin agak sedikit ya tidak di kota lah kayak gitu ya. Tidak di kota kayak gitu, dan banyak yang ternyata membutuhkan. Nah, pokoknya singkatnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Ajis yang lebih tahu sebagai direkturnya, karena saya cuma bantu-bantu aja. Terbentuklah unit mengajar, karena kami juga waktu itu ngobrol ke rektor Pak Hasan saat itu, ke rektor UNED. Kita ke ruangan beliau, kita ngobrol-ngobrol gimana-gimana, dan alhamdulillah unit mengajar itu bisa terbentuk. Yang mana waktu itu saya tidak jadi pengurus karena cuma membantu, yang direkturnya saat itu Mas Ajis dan beberapa teman, banyaklah teman-teman dari, pokoknya waktu itu kami juga bisa dikatakan belusukan ke beberapa presbem, ke beberapa yang orang-orang yang punya kekuasaan di masing-masing fakultas. Kami datangi presbem, kami datangin ketua macam-macam, ketua UKM atau ya macam-macam lah yang punya kekuasaan lah, yang punya pengaruh di fakultas. Nah, itu kami datangi dan beberapa dari mereka akhirnya juga ikut gabung kayak gitu. Ya, kita ngadain rapat, ya rapat-rapat singkat kayak gitu. Nah, secara pokoknya nanti yang bagaimana secara teknisnya Mas Ajis yang lebih tahu kayak gitu. Mas Ajis, itu aja sih dari saya. Iya. Oke, Mas Ajis, Anda sebagai direktur pertama ya yang kami ketahui terkait dengan unit mengajar ini. Itu kalau boleh disaringkan di sini, bagaimana awal periodisasi kepengurusan unit mengajar pada masa Anda? Ini dikatakan tadi, dijelaskan bahwa Anda adalah sebagai direktur pertama seperti itu. Jadi bagaimana struktur dan seperti apa tepatnya bisa dikatakan pada saat launching dari unit mengajar itu sendiri? Ya,
Tadi sudah banyak dijelaskan sebenarnya sama Mas Danang terkait semangat awal dari dibentuknya Unis Mengajar. Jadi waktu itu kami masih bukan UKM. Sekarang alhamdulillah udah jadi UKM yang diakui oleh Universitas ya, Noval ya. Jadi waktu itu kami masih dalam bentuk gerakan social movement, di mana semuanya berbasis gerakan, berbasis inisiatif dari kawan-kawan di seluruh fakultas di Jember, di Universitas Jember. Jadi sebenarnya saya jadi direktur pun waktu itu mungkin karena yang pertama yang mengawali, jadi semua kawan-kawan dipasrahin untuk menjadi koordinatornya. Jadi waktu itu kami kumpul semua sama teman-teman Mawapres, Presbem dari beberapa universitas. Kami persilakan ke kawan-kawan untuk membentuk organisasinya, maunya seperti apa ke depannya waktu itu. Apakah mau menjadi bagian dari universitas atau independen kayak gitu. Waktu itu sepakat menjadi bagian dari universitas. Nah, ya dibentuklah, disusun organisasinya, bagaimana baiknya. Kita coba belajar dari kawan-kawan di universitas lain yang udah memulai lebih awal. Di ETS itu kan ada juga UNER, Malang, UI, bahkan waktu itu sempat ada di Palembang. Jadi kami coba lihat bagaimana struktur mereka, bagaimana sistem kerjanya, dan sebagainya. Yang kami terapkan waktu itu, Mas Danang termasuk yang konsep rencana strategisnya ke depannya mau seperti apa, dan saya sangat bersyukur beliaunya mau mendampingi kami, khususnya di belakang layar ya. Jadi, semangat Mas Danang tuh benar-benar memberikan energi buat kami untuk terus bergerak. Nah, hampir waktu itu udah nggak mau lanjut lagi tuh Mas. Jadi Mas Danang terus bilang, ayolah semangat, lanjutkan, masa hanya mengadakan seminar kayak gitu, nggak ada kebermanfaatan lagi. Jadinya kami coba rapat lagi, ya udah gerak semampu yang kita bisa, bikin program, ngumpulin duit, datang ke desa-desa bareng-bareng gitu. Ya nggak bagus sih kalau secara struktur waktu itu. Yang penting gerak aja gitu. Gerak aja. Jangan kebanyakan rapat kayaknya. Iya. Itu ya kan Mas Dana waktu itu, udah rapat terus, kapan mau gerak? Udah gerak, akhirnya banyak juga yang tertarik, akhirnya menjadi gerakan masif. Karena banyak, hampir waktu itu Mas yang gabung sekitar 200 mahasiswa ya di awal. Akhirnya kami laporkan ke pihak universitas, akhirnya kami rapikan, ada kalau gitu kita bagi nih, ada yang bagian pengurusnya, ada bagian pengajarnya, ada bagian volunteer, ada donatur, bahkan waktu itu ada gerakan 1.000, saya ingat waktu itu ada gerakan 1.000 rupiah, kita ngumpulin uang 1.000 rupiah aja dari semua mahasiswa. Kita pernah launching beasiswa waktu itu, jadi satu siswa waktu itu dapat 500.000 kalau nggak salah dari gerakan itu. Oke, kembali ke Mas Aziz. Anda tadi sudah menjelaskan ya, sebagai seorang direktur pertama, artinya yang mengawali langkah dari UNED Mengajar. Kemudian sampai akhirnya UNED Mengajar itu menjadi sebuah UKM di tingkat universitas. Ini tentu suatu pencapaian yang luar biasa pada saat itu. Bisa Anda jelaskan itu, bagaimana kemudian UNED Mengajar bisa menjadi UKM setingkat universitas ya, di tingkat universitas? Oke, terkait proses itu sebenarnya hasil dari jerih payah yang berkelanjutan, Mas. Jadi niatan awal itu dari masa saya, Mas Danang itu mengada rencana dan pilihan. Kita memutuskan untuk menjadi bagian dari universitas. Karena salah satu visi misi kami yaitu mau mewadahi semua mahasiswa di Jember, khususnya di Universitas Jember. Nah, semakin kesininya, teman-teman berdiskusi, sepertinya lebih baik dan lebih afdal jika Unis Mengajar ini
menjadi bagian secara struktural bagian dari Universitas Jember, yaitu UKM. Ya, tentunya tingkat universitas karena melibatkan seluruh mahasiswa di semua fakultas. Dan alhamdulillah niatan itu di masa saya sudah diputuskan, kita terus berupaya untuk menjadi bagian dari UKM universitas, dan alhamdulillah 3 tahun setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu Pak ya, baru menjadi UKM. Sekitar dua tahun yang lalu. Ya. 2 tahun yang lalu menjadi UKM universitas. Kayak gitu. Oh, jadi baru menjadi universitas di tingkat UKM di tingkat universitas 2 tahun lalu ya? Betul Iya, ya. baru 2 tahun lalu. Tepatnya kalau boleh di-sharingkan tanggal berapa mungkin persisnya? Itu novel paham. Oh, baik. Kalau tanggalnya ini kalau nggak salah sekitar tanggal 18 Agustus 2018 pokoknya. Sekitar tahun 2018. Iya. Artinya ini belum 2 tahun ya, usianya masih untuk setara di universitas masih cukup baik. Kembali ke Mas Danang. Tadi kan Anda menjelaskan sebagai salah satu inisiator dari gerakan ini, perjuangannya juga cukup luar biasa mengantarkan UKM mengajar sampai kemudian menjadi seperti saat ini juga tidak terlepas dari tangan dingin seorang Agusta Danang ini. Kalau boleh di-sharingkan ini. Anda tadi menjelaskan sampai mengundang beberapa tokoh, ada Pak Anies Baswedan, kemudian dari perwakilan dari Lodo Ombo. Nah, ini bagaimana kemudian Anda pada waktu itu punya inisiatif untuk bisa menampilkan sosok-sosok mereka yang tentu notabene mereka beliau-beliau ini ya, ini punya masa yang juga cukup luar biasa, punya pengaruh yang cukup luar biasa, sehingga ya diharapkan tentunya eksistensi dari UNED Mengajar ini diakui. Ya, jadi bagaimana waktu itu kita ngundang Pak Anies ya. Jujur saja pada awalnya dari diri saya itu ingin menunjukkan beberapa teman juga kayak gitu. Ini menunjukkan superioritas dari himpunan mahasiswa fisika neutron ini, Himafi neutron ini kayak gitu. Memang ada niat jelek ya, jujur saja ada niat jelek. Kami ingin menunjukkan superioritas kami bahwa kami bisa mengundang tokoh hebat kayak gitu. Nah, karena saat itu Pak Anies ini, sekali lagi ini bukan kampanye ya. Oh, tidak masalah. Itu masuk dalam tokoh berpengaruh kayak gitu. Jadi kami undang kayak gitu. Wah, kalau kita berhasil ngundang beliau, berarti kita ini keren. Kita ini HMP yang keren banget kayak gitu. Nah, akhirnya kita ngundang. Nah, mungkin karena niat jelek kami itulah sehingga waktu itu kendalanya banyak gitu. Kendalanya itu banyak ya. Salah satunya peserta kurang, finansial yang sangat kurang kayak gitu. Nah, itu agak stres waktu itu kan. Kemudian kami berkontemplasi kayak gitu. Kami berkontemplasi melakukan perenungan-perenungan ya berhari-hari. Mungkin kita niatnya yang salah kayak gitu. Niat yang salah. Nah, dari situlah kami berupaya meluruskan niat kami kayak gitu, meluruskan niat kami bahwa kami nggak boleh ya hanya sekedar menunjukkan superioritas kami, bahwa kami harus bisa memberikan dampak, memberikan pengaruh ya setelah kita mengadakan kegiatan kayak gitu. Nah, itulah kami akhirnya mikir, what's after training, what's after seminar, what's after bla 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 bla, apa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan setelah mengadakan acara besar. Jadi kami meluruskan niat kami dan kami melakukan hal-hal yang di luar ini yang tak nampak lah, seperti ya sedekah macam-macam kayak gitu, yang di luar mata kayak gitu, yang nggak kelihatan kayak gitu. Nah, alhamdulillah, yaitu seperti Hamin 2 minggu itu terjadi lonjakan peserta yang banyak banget. Kami sampai ke fakultas-fakultas, kami ngasih pamflet itu, ada orang lewat di double way itu kami kasih, kita ke
universitas, banyak Ajis tuh banyak tuh. Saya waktu itu ketua panitianya saya minta bantu Ajis karena waktu itu Mas Ajis ini anggota dari acara, dia bertanggung jawab sekali terhadap acaranya. Jadi minta tolong atur kayak gimana kayak gitu. Waktu itu agak stres juga kan. Nah, tapi alhamdulillah yaitu karena meluruskan niat, sukses, bisa dikatakan sukses kayak gitu. Jadi waktu itu kita berhasil mengundang Pak Anies setelah berbulan-bulan, deal-nya gimana kayak gitu. Itu berbulan-bulan, akhirnya tercapai kayak gitu. Nah, waktu itu Mbak Lailatul juga termasuk si acara saat itu. Mas Ajis sebagai acara yang banyak sekali ide-ide kreatifnya mereka, sehingga acaranya jantungnya kegiatan kan di acara kayak gitu saat hari H kayak gitu. Nah, alhamdulillah terlaksana dengan baik kayak gitu. Nah, kalau ketemu dengan Bu Cici sama Pak Supo itu juga dari waktu itu ditelepon sama asistennya Pak Anies. Ditelepon waktu itu kan ditanya, Danang tahu ini nggak, Tanoker Dokombo? Saya nggak tahu apaan tuh. Akhirnya saya googling, oh ternyata gini. Akhirnya saya ke sana waktu itu sama ketua Himavi saat itu waktu itu, Mas Hilmi namanya. Jadi kita ke sana, kemudian dia sudah pensiun kalau nggak salah gitu. Saya lupa ya waktu itu apa. Saya lupa, pokoknya dia masih ketua atau enggak, saya lupa. Kita ke sana dan akhirnya ngobrol-ngobrol dan akhirnya sering ke sana ya sama Mas Aji, sama teman-teman kayak gitu, teman-teman dari fisika ke sana kayak gitu. Kita sering ke sana. Dan akhirnya deal mereka mau bantu buat anak-anak Tanoker Dokombo buat tampil di sana, dan alhamdulillah setelah acara itu responnya sangat luar biasa. Luar biasa banget responnya, banyak tanggapan positif. Nah, dari situlah sayang banget kan kalau misalnya dari acara sebesar itu kalau nggak ada dampak, nggak ada impact ke daerah sekitar kayak gitu. Dan disitulah akhirnya bantu teman-teman, bantu Mas Ajis, bantu teman-teman yang lain, kita yaitu seperti kata Mas Ajis tadi, sampai ke ini, bahkan ke luar UNED, keluar Jember, kita ke UNER. Waktu itu bahkan sempat saya datangin Gajah Mada Mengajar, datang ke Jogja, waktu itu jalan-jalan sih, cuma sekalian kayak gitu. Waktu itu niatnya jalan-jalan. Waktu itu ada seminar paralel presentasi makalah, nah sekalian ketemu sama Gajah Mada Mengajar. Jadi kita belajar tidak hanya dari daerah sekitar kami juga, tapi juga belajar ke universitas-universitas yang punya gerakan-gerakan mengajar kayak gitu. Jadi kita harus merasa kurang lah ya, kalau tanya Steve Jobs itu stay hungry, stay foolish kan. Jadi kita belajar ke beliau-beliau yang ada di universitas-universitas lain. Nah, setelah itu akhirnya bisa kayak gitu. Mas Danang tadi menjelaskan berawal dari niat yang jelek. Nah, ini menarik ini. Ada sebuah tangkapan yang saya simak tadi dari penjelasan Mas Danang, berawal dari niat jelek. Tapi ternyata niat jelek itu kemudian UNED mengajar menjadi besar dan berkembang sampai saat ini, seperti sekarang ini. Nah, ini tentu sesuatu yang perlu diacungi jempol oleh teman-teman di UNED mengajar. Sekarang saya ke Mas Naufal Ma'ruf sebagai generasi terkini dari gerakan UNED mengajar ini. Anda, Mas Naufal Ma'ruf ini kan sebagai direktur periode yang saat ini ya, betul ya Mas Naufal? Ya, yang saat ini, benar. Saat ini. Ini dari CV yang kami terima, Anda sebagai seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik, kemudian tertarik dan pada akhirnya menjadi direktur yang periode saat ini. Nah, ini bisa Anda ceritakan ini. Ini Anda mahasiswa Fakultas Teknik kemudian tertarik di gerakan mengajar. Ini seperti apa ini, Mas Novel? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Awal awal mula saya terjun ke UNED Mengajar sih sebenarnya lucu ya. Jadi saya waktu itu dalam masa orientasi mahasiswa ospek, kebetulan dapat tugas dari kakak tingkat buat meminta tanda tangan ke kakak tingkat yang lain selain panitia waktu itu. Kebetulan ada salah satu kakak tingkat saya yang waktu itu lagi ini nyusun makanan buat perpisahan di SD binaan. Nah, ya saya sambil sambil tanya-tanya juga, ini buat apa gitu. Katanya ini buat perpisahan SD. Emang sampai dari fakultas mana gitu. Pertama saya tanya gitu, ternyata dari teknik. Nah, terus sampai join UKM apa gitu. Ternyata UKM UNED Mengajar. Apa itu, Mbak? Dijelaskan dari awal sampai akhir itu ya apa kegiatannya itu apa aja itu. Kok saya kepo gitu ya. Kok pengen tahu ini di UNED Mengajar nih apa aja kegiatannya gitu. Kebetulan waktu itu saya belum masuk ke UKM apapun, UKM fakultas ataupun UKM universitas. Saya masih kepo sama UKM UNED Mengajar. Akhirnya saya tunggu rekrutmen dari UKM UNED Mengajar, saya tunggu. Pas saat pembukaan pendaftaran, saya masih ragu-ragu. Saya masih ngajak temen lah. Ikut gak ya gitu. Habis itu pertama saya mengurungkan niat, gak usah lah gitu. Habis itu saya mikir-mikir lagi, saya ini kayak gak ada kegiatan di perkuliahan ini, masuk cuma kuliah toh. Saya mau nyoba ke jurnalistik, soalnya dulu SMA saya di jurnalistik, jadi saya mau nyoba jurnalistik di UKM universitas, ternyata udah tutup. Kok saya tahu bingung gitu ya. Akhirnya sebelum penutupannya itu kalau nggak salah sekitar bulan Februari akhir, pukul 22.30, pokoknya setengah 11, itu saya masih bingung dan akhirnya saya netepin, saya daftar aja lah buat nambah kegiatan gitu. Jadi penutupan itu saya pendaftar terakhir. Oh gitu ya. Iya, jadi niat awal sih cuma pengen mengisi waktu luang aja lah gitu lah. Berarti Mas Iya, iseng lah ibaratnya gitu. Iya. Mas Noval, berarti Anda ini tidak sengaja gitu ya? Tidak sengaja. Masuk ke UKM ini ya kalau itu kemudian cocok dengan Anda, jangan-jangan ini UKM Anda hari mau bagi Anda tidak berpikir begitu dulunya. Enggak, ya iseng lah, saya daftar. Pas di waktu 1 menit 5 menit sebelum penutupan saya daftar. Ternyata saya keterima. Ya udah saya ikutin alur kegiatan rekrutmennya itu kayak apa gitu. Ya kebetulan alhamdulillah sampai jadi sobat pengajar saya keterima. Terusnya sampai lanjut pengurus dan alhamdulillah dipercaya sama teman-teman juga, sama pendamping, sama pembina, sama teman-teman sobat pengajar sebelumnya buat diamanain jadi direktur direktur UNED Mengajar. Baik, Mas Noval, ini kan Anda dari Fakultas Teknik yang kemudian bisa dikatakan baru tertarik ketika di UNED Mengajar dalam dunia pendidikan atau dunia pengajaran. Kok bisa sih Anda kemudian jadi direktur ini? Saya juga heran kenapa saya dipercaya sama teman-teman ya. Saya juga kurang tahu juga pandangannya teman-teman kenapa saya yang terpilih. Ya setidaknya setelah saya dipilih gini, saya mungkin punya amanah yang lebih besar lagi di sini buat memimpin teman-teman sama merakatkan, terutama dari ini pendiri UKM UNED Mengajar dari Mas Muhammad Abdul Aziz sama Mas Agusta Dananwijaya. Ini kan pertama kalinya saya bertemu, ya ibaratnya meskipun secara virtual bertemu dengan sesepuh UKM UNED Mengajar yang udah mendirikan. Saya ucapkan terima kasih buat udah bangun UKM UNED Mengajar. Sekarang waktunya saya sama teman-teman sini buat tetap jaga kekompakan gitu di UKM UNED Mengajar ini. Baik, jadi sebelumnya itu gitu. Di pertemuan perbincangan kali ini cukup menarik ini. Sahabat Lorong Edukasi ini
cukup menarik karena lorong edukasi menjadi jembatan bagi Iya, benar. sebuah reunion ini, ya. Sebuah reuni Iya. antara pengurus ya, dari masa ke masa dari UNED mengajar ini. Baik, Benar, masih ke benar. Mas Noval ini. Anda kan mewarisi, Anda sebagai generasi terupdate, katakanlah begitu, generasi milenial, mewarisi dari masa ke masa kepengurusan dari UNED mengajar. Apa yang terjadi saat ini di UNED mengajar? Kondisinya seperti apa di masa Anda ini sekarang? Oh, di masa sekarang ini, alhamdulillah buat sekarang contohnya di SD binaan. Dulu kalau dari misalnya dari masanya Mas Aziz, Mas Danang, mungkin cuma di Ledo Ombo aja masih baru 1 gitu ya. Habis itu ketambahan di SD Darsono, selanjutnya alhamdulillah sekarang di masa pengurusan saya udah ada 6 SD binaan. Jadi 6 Alhamdulillah. SD binaan itu udah berjalan selama 3 tahun ini. Jadi Boleh itu tahu di mana? itu pertama ada di SD Bintoro 5 di Kecamatan Bintoro, habis itu ada juga di MI dari Ulu Mayang, habis itu MI Aroman Bangeran, Sukorambi, SD Kelungkung 2 yang sebelumnya sempat kena musibah banjir itu, Ya. itu di SD Kelungkung 2, kemudian ada di Miftahul Ulum. Miftahul Ulum itu di daerah mana namanya? Jepung ya, arah ke Bondowoso itu, sama selanjutnya ada Muta Alim. Jadi Muta Alim itu SD-nya berdekatan sama SD Darsono dulunya. Jadi ada 6 SD binaan sekarang untuk saat ini. Dan juga sobat pengajarnya sekarang yang juga bertambah banyak. Dulu mungkin sekitar ya 20-an lah, mungkin lah 20-30 lah. Dan sekarang alhamdulillah udah 70-an. Alhamdulillah. Ya. Oke. Saya ke Mas Aziz lagi ini sekarang. Mas Aziz, pada saat atau pada masa Anda tepatnya, kepengurusan periode Anda, apakah ada program unggulan yang dilakukan atau yang dilakukan lah oleh teman-teman mengajar, atau sebetulnya program itu sampai sekarang ya, mungkin nanti saya akan langsung nyambung ke Mas Noval, itu tetap itu aja atau ada pengembangan? Nah, mungkin sebelumnya ke Mas Aziz dulu. Apa ada program unggulan pada masa Anda? Oke, terkait program yang dari awal kami mulai, sebenarnya kembali ke visi dan misi digagasnya unit mengajar, Mas. Yang pertama, kami menghendaki unit mengajar ini sebagai wadah, gitu kan, sebagai wadah seluruh mahasiswa. Kami tidak melihat apa agamanya, kami tidak melihat latar belakangnya dan sebagainya. Kami ingin mengumpulkan mereka dalam satu wadah. Saat itu dari hasil survei yang dijelaskan Mas Danang tadi, kita tuh punya masalah gitu. Jangan-jangan kita nggak menyadari kalau kita ke Jember ini ternyata ada di antara banyak masalah khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi waktu itu kami rinci permasalahan di awal itu, khususnya dalam bidang pendidikan. Mulai dari tingginya buta aksara di Jember. Yang kedua, banyaknya siswa yang putus sekolah di pelosok Jember khususnya. Ya. Padahal jarak ke kota, khususnya ke Universitas Jember itu tidak terlalu jauh ya, relatif dekat. Mungkin hanya sekitar 10-15 kilo sekitar itu. Selain itu, dari segi pendidiknya, ternyata juga masih banyak guru-guru yang dalam satu sekolah pendidiknya, tenaga pengajarnya itu masih terbatas. Akhirnya dari data permasalahan kami bikin list, kita juga punya sumber daya manusianya, akhirnya kita musyawarahkan apa programnya, kayak gitu. Jadi ada program yang sifatnya substansial, yang sampai sekarang tetap jalan. Ada yang sifatnya tentatif ya, tergantung kawan-kawan tuh bagaimana baiknya melihat perkembangan dari objek waktu itu. Misalnya waktu itu Darsono, sekarang udah nggak ngajar lagi dan sebagainya. Intinya salah satu programnya yaitu kita datang ke sekolah untuk
membantu permasalahan pendidikan di sekolah itu. Entah itu dari segi sistem ataupun manajemen pembelajarannya, tenaga pengajarnya, mungkin juga fasilitas pembelajaran sesuai kemampuan yang kami bisa, itu secara umum. Nah, teknis pelaksananya terserah kawan-kawan, itu setiap direktur berbeda-beda, tergantung kebijakan dan ide kreativitas dari tim yang ada di kepengurusan. Misalnya waktu di masa saya dulu ada gerakan Rp1.000 atau ada gerakan kita juga datang ke pesantren waktu itu. Jadi setiap berapa kali gitu kami datang ke pesantren, kami juga sharing. Jadi teman-teman dari Unis Mengajar tuh kami belajar agama di situ, tapi kami juga sharing pengalaman ke mereka yang ada di pesantren itu. Pernah juga kami lakukan waktu itu. Banyak sih, cuman kan setiap direktur punya kebijakan sendiri sesuai masalah yang dihadapi oleh timnya kayak kita. Tapi secara garis besar sama, harus tetap sesuai visi misi digagasnya Unis Mengajar dari awal. Baik, Mas Noval sekarang, Iya. apa yang dijelaskan oleh Direktur pertama Unit Mengajar tadi, yaitu Mas Aziz, ini menurut Anda atau di masa Anda sekarang ini masih relevan atau bagaimana pandangan Anda? Mungkin udah ini ya, berjalannya waktu juga. Jadi terkait tentang buta aksara dan lain-lain itu masih ada beberapa siswa saja, tapi jumlah skalanya itu skala kecil, paling cuma 1-2 orang tuh ada. Ya dari kami sendiri pas udah ada siswa yang kayak buta aksara gitu, kita ada perhatian lebih ke salah satu siswa itu. Tapi tidak semua pengajar harus fokus ke sana, hanya beberapa saja yang fokus ke sana. Kemudian untuk kayak misalnya kegiatan, kita tetap kegiatan utama kita adalah mengajar. Gini, mereka kan SD mereka kan ada di pelosok lah, ibaratnya gitu ya. Jadi mereka pas kita tanyakan pernah nggak ke kota Jember, pernah nggak ke kota, mereka belum pernah. Nah, akhirnya tentang pembelajaran yang ada di kota, pembelajaran interaktif dan lain-lain, itu ke pelosok itu masih belum ada. Nah, jadi ada beberapa kegiatan kita yang baru itu udah berjalan 3 tahun dari masanya Mas Eko sebenarnya sih. Cuma kita tetap lanjutkan karena itu mempunyai dampak yang positif juga ke siswa-siswanya. Salah satunya itu kita datangkan komunitas ke sana, komunitas apapun, jadi komunitas reptil, habis itu juga ada komunitas pantomim, habis itu juga ada pramuka dan lain-lain. Mereka jadi komunitas itu bertujuan untuk memberikan ilmu baru ke siswa-siswa yang ada di sana. Contohnya kayak seni pantomim, kan di SD sana emang masih belum pernah ada. Siapa tahu di salah satu SD atau salah satu siswanya mempunyai bakat tersembunyi, contohnya di bidang seni, bisa kita ajarkan di pantomim. Habis itu karena sekarang waktu masa-masanya kayak milenial gini, untuk membaca buku dan lain-lain itu kan kayak mulai terpinggirkan lah ibaratnya buku itu, dan mereka lebih memilih ke gadget. Nah, kita di UKM Unet Mengajar juga ada kegiatan namanya book reader gitu. Jadi UKM Unet Mengajar itu buku-bukunya itu udah ada di sekretnya kita. Alhamdulillah kita udah ada sekret. Oh, sudah ada sekret ya? Iya, alhamdulillah udah ada sekret. Jadi tersimpan rapi di sekret, buku yang cocok buat adik-adiknya itu kita. Maksudnya kita baca gratis, kita dalam satu hari di pengajaran itu kita ngajak mereka untuk membaca buku, dan ya tidak membaca buku saja, tapi juga pengajaran yang interaktif dan unik juga kita kita lakukan ke teman-teman siswa-siswa yang ada di SD pelosok. Dan kita juga ingatkan ke teman-teman sobat pengajar, kita di sini bukan sebagai guru tapi sebagai kakak di sana. Gitu. Kita sebagai kakak di sana, jadi hal-hal yang baru yang mereka belum tahu, coba kita kasih tahu. Dan juga kita gak cuma ngajar, tapi juga memotivasi mereka buat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Gitu. Tetap sama visi dan misi yang Dari awal ya. sudah dibangun dari awal gitu. Tetap membentuk siswa-siswa di pelosok itu lebih interaktif. Baik, sekarang saya ke Mas Agusta Danang. Ini tentu pada saat masa-masa saat ini, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, tentu tidak mudah kita berbicara mengenai pendidikan gitu ya. Kalau Mas Danang ini mencermati ya, Anda sebagai salah satu inisiator atau sesepuhnya lah bisa dikatakan dari gerakan Unit Mengajar ini, Anda mencermati kondisi seperti ini bagaimana Mas Agus Tadana? Masalah tentang pandemi ini ya. Ya, bagaimana Iya, pendidikan saat sekarang ini? Iya, berarti di sini kan di sini kita akan semakin sadar betapa pentingnya teknologi informasi. Ya, kita bisa ketemu ini juga karena teknologi informasi kayak gitu. Nah, walaupun guru-guru itu sudah sepuh ataupun bagaimana, pada akhirnya mereka juga membutuhkan teknologi informasi. Jadi jadi walaupun enggak, saya sudah ini nih sudah tua, saya nggak bisa buat main gadget, laptop dan sebagainya. Tapi ternyata karena pandemi ini semuanya akan banyak berubah kayak gitu. Ada sekarang orang menyebutnya sebagai the new normal kayak gitu kan, bahwa kita akan menghadapi sesuatu mungkin sesuatu yang normal tapi itu tidak kita dapatkan di sebelumnya. Ya, apalagi physical distancing dan sebagainya. Jadi disinilah peran teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan, sehingga siapapun itu harus melek dengan teknologi informasi. Mungkin kita katakan di abad 21 ini teknologi information literasi terhadap teknologi informasi. Selain literasi yang banyak kan ada itu ya skill abad 21. Nah, salah satunya tentang teknologi informasi ini kayak gitu. Baik, Mas Aziz, ini saya tadi menangkap ada satu statement Anda bahwa di masa Anda menjadi direktur dulu, Anda melakukan sebuah, ya bisa dikatakan tadi riset lah, bahwa ternyata di sekitar Jember ini masih banyak yang buta huruf pada masa itu. Nah, sebelum itu saya pernah dulu pada tahun 2009, pada saat pemilu periode Pak SBY terpilih yang kedua ya, periode kedua dulu. Saya sempat juga melakukan riset ini dengan salah satu rekan kami di lembaga survei dan beberapa organisasi kampus dulu, bahwa di belakang UNED itu, kalau kita ingat kembali kampus kita dulu di belakang UNED itu, yang kira-kira hanya dibatasi pagar tembok, ini mohon maaf, ini dulu pada saat itu ya 2009 masih ada yang buta huruf pada saat itu, atau bisa dikatakan di sekitaran dekat kampus ini masih ada yang buta huruf. Kami pernah melakukan riset kecil-kecilan pada waktu itu. Kira-kira pada tahun 2009 atau 2010. Ini kan di zaman masa-masa awal lah, mungkin ide-ide awal dari UNED mengajar itu sendiri. Bagaimana Anda menyikapi kondisi semacam ini pada masa itu? Oke, terkait buta huruf, mungkin perlu dijelaskan lebih detail, Mas. Buta huruf ini banyak pasiennya ya bahasanya. Itu orang-orang yang untuk di Jember, itu orang yang sudah sepuh, masih banyak yang usia udah tua ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Walaupun dari data yang kami dapatkan di usia produktif pun ternyata lumayan tinggi gitu kan. Bahkan sebagian besar dari mereka, salah satunya yaitu banyak dari mereka yang menjadi TKI atau pekerja kasar lainnya ya, yang setelah kami teliti memang dampak dari pendidikan. Nah, cuman setelah kami telusuri lebih lanjut, mereka tidak menyadari, bahkan tidak menjadikan buta huruf itu bagian dari
masalah ternyata. Hmm. Karena mereka maksud dari buta huruf itu definisinya lebih ke tidak bisa memahami ataupun membaca menulis dalam hal huruf Latin kan seperti itu. Dan sebagian besar dari mereka sebenarnya bisa baca Al-Quran, bisa mereka haji bisa kayak gitu. Karena waktu itu kami sempat dialog ya, karena waktu itu kami punya program, kami waktu itu kerjasama dengan TMMD ya, tentara Manunggal ya itu. Kami waktu itu dari LPM UNES ya, jadi UNES mengajar menjadi utusan dari Universitas Jember. Nah, waktu itu terjadi dialog antara kami dengan salah satu peserta. Dan mereka bilang, setelah kami tanya, kenapa kok nggak bisa baca tulis dan sebagainya gitu ya. Setelah mereka ceritakan, mereka hidup, masa pendidikan mereka adalah masa waktu penjajahan Belanda waktu itu. Dan mereka menyadari, sebenarnya kami tidak mempermasalahkan, walaupun kami tidak bisa baca tulis huruf Latin. Karena kami bisa baca Al-Quran gitu ya. Sejak itu kami pun ternyata menyadari tidak semua dari peserta buta huruf itu tidak menjadikan tidak bahasa tulis itu masalah buat mereka gitu. Sehingga kami petakan lagi tuh, kalau gitu kita fokus aja ke generasi mudanya, yaitu anak SD waktu itu. Jadi kami fokus di program untuk masyarakat, kami coba tidak prioritas lagi, kami prioritaskan ke sekolah-sekolah jadinya waktu itu. Ya gitu. Ya. Baik, saya ke Mas Danang sekarang. Mas Danang, Anda kan sebagai seorang guru ini, kalau boleh tahu mengajar di mana, Mas Danang? Saya ngajar di SMA Negeri 4 Brau, alma mater saya. Saya ngajar matematika sekarang. Sebelumnya ngajar fisika, sekarang matematika. Baik, Mas Danang, Anda sebagai seorang guru, nah, mencermati tentunya dunia pendidikan saat ini, menurut Anda, pendidikan itu penting tidak sih? Pendidikan itu penting. Iya, kalau pasti ini jawaban saya pasti klise ya, sudah pasti jawab semuanya pasti penting kayak gitu. Makanya anggarannya besar juga kayak gitu di bidang pendidikan. Kalau kita melihat negara superpower, ya mereka pasti kuatnya di pendidikan. Pendidikannya macam-macam. Ya ada yang keras seperti di Asia. Menyenangkan seperti di negara-negara Skandinavia, Finlandia itu kan menyenangkan. Nah, kita kan punya ciri khas sendiri, jadi kita nggak bisa sekedar latah menyamaratakan. Kita harus ngikutin Korea, kita harus ngikutin Finlandia, kita harus ngikutin negara-negara mana yang pendidikan maju. Nah, kita sekarang pun masih sebenarnya masih meraba-raba sebenarnya kita ini mau buat pendidikan yang seperti apa kayak gitu. Apakah kita mau ngikutin negara Asia Timur kayak tadi itu Cina, Korea yang sangat keras sekali, yang belajarnya sampai malam ya, sampai berjam-jam, atau yang kayak Finlandia yang nyantai, negara-negara Skandinavia yang berbasis kesejahteraan, atau kita ngikutin. Tapi kalau saya lihat sih kita lebih ke kayak negara semodel Amerika sih kayak gitu. Negara-negara sana yang berbasis pada tes. Walaupun pada akhirnya UN ditiadakan pun karena melihat pandemi kayak gini. Walaupun nanti di tahun berikutnya juga tidak ada UN, hanya diganti ya tetap aja berbasis pada tes kayak gitu. Nah, tapi aspek yang dilihat seharusnya tidak sekedar dari berbasis angka atau nilai, tapi juga ada kinerja-kinerja lain yang dilihat, yang mana itu sekarang mulai tampak. Jadi orang tidak dilihat dari segi kognitifnya saja, tapi juga dari segi sikap dan juga psikomotor yang sekarang sudah mulai nampak di mana-mana. Ada misalnya tidak ada perankingan, dirapotkan sekarang tidak ada perankingan, tidak tertulis, ya itu perankingan hanya inisiatif dari wali kelas aja. Apakah si wali kelas ini, kalau tempat saya sih, si wali kelas ini mau meranking
Tapi di rapot itu tidak ada, misalnya namanya si Muhammad Abdul Aziz itu ranking 1 dari sekian siswa, nggak ada. Hanya guru, misalnya gurunya berinisiatif, wali kelasnya berinisiatif untuk memberikan perankingan itu saja. Nah, itu bagus, artinya anak-anak itu tidak stres karena harus bersaing dengan teman-temannya, lebih baik dia dalam tanda kutip stres ketika dia bersaing dengan dirinya sendiri. Apakah misalnya dia kelas 10 dia baik, nah nanti pas di kelas 11 apakah dia bisa lebih baik lagi? Artinya dia hanya bersaing dengan dirinya sendiri kayak gitu, nggak bersaing sama orang. Ya memang kompetisi penting, tapi kolaborasi lebih penting kayak gitu. Jadi ya nggak boleh sekedar kolaborasi aja. Kalau kolaborasi toh ya udah ujian kerjasama, padahal itu kan nggak bagus ya gitu. Kayak gitu. Jadi ada keseimbangan antara kapan kita harus berkolaborasi, kapan kita harus berkompetisi kayak gitu. Jadi harus ada keseimbangan juga. Tetap harus ada kompetisi untuk, terutama kompetisi terhadap dirinya sendiri kayak gitu. Betul, ini menarik penjelasan. Ya, menarik penjelasan dari Mas Danang bahwasanya terlepas dari apakah UN diadakan atau tidak, yang tentunya terlepas dari juga apakah gara-gara COVID-19 kemudian dipercepat atau tidak, ini menjadi sebuah debatable yang sampai sekarang tentunya belum selesai. Tapi saya sekarang ke Mas Aziz. Kalau kami cermati dari kurikulum yang kami CV yang kami dapatkan, Anda kepala sekolah, betul ya, Mas Aziz? Ya, alhamdulillah lagi diamanahin. Di mana? Boleh tahu di mana? Di Batam. Di Batam. Jadi SMP Islam masih proses menggagas. Udah 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan. Baik, semoga lancar ya nanti. Ini amin ya Allah. Amin. Baik, Mas Aziz, ini kalau Anda, dari kacamata Anda ya, sebagai salah satu kepala sekolah di salah satu sekolah di Batam, kemudian juga dulu Anda sebagai seorang direktur pertama UNED Mengajar, tadi Anda menjelaskan apa yang disampaikan Mas Danang. Kalau dari kacamata seorang kepala sekolah, Muhammad Abdul Aziz, ini Anda mencermati pendidikan itu penting tidak sih? Kalau penting, bagaimana menurut Anda? Kalau tidak pun juga, apa pandangan Anda? Oke, pertama terkait pendidikan itu, penting nggak penting itu kesimpulan yang bisa jadi tiap orang berbeda-beda cara menilainya. Tapi menurut saya pendidikan adalah investasi jangka panjang, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bagaimana pemahaman kita sebagai orang Islam ya. Kayak gitu. Jadi setiap langkah buat khususnya para guru, para pengajar ya, ataupun para peserta didik siswa, setiap langkah, setiap niat, jadi semua proses dalam pembelajaran itu ada nilai yang bahkan tidak berharga jika itu dinominalkan kayak gitu. Nah, apalagi di kasus di musim pandemik sekarang ini kayak gitu, sehingga kita bisa menyadari bahwa pendidikan itu tidak hanya belajar dalam artian akademik ya, tetapi pendidikan itu juga meliputi akhlak dan juga ibadah. Nah, kenapa saya bilang pendidikan itu investasi jangka panjang? Karena objek dari pembelajaran yaitu manusia. Berbeda dengan mesin. Kan di Batam ini banyak perusahaan-perusahaan gitu Mas ya. Banyak dari mereka itu bekerja di pabrik-pabrik kayak gitu, yang objeknya mesin, hasilnya jelas ketika mereka dalam prosesnya tidak maksimal, maka hasilnya juga nggak bakal maksimal. Tetapi di dunia pendidikan, khususnya di sekolah, saya sering tekankan kepada kawan-kawan guru yang bergabung di sekolah saya, bahwa landasan ikhlas dari seorang guru itu menjadi modal dasar dalam proses pembelajaran kayak gitu. Karena ikhlas itu akan menjadi semacam energi positif yang akan terus mengalir kepada siswanya, tidak hanya ketika menjadi siswa aktif mereka, tetapi juga nanti ketika mereka terjun di lapangan di masyarakat. Sebagaimana kita sekarang sadari
mungkin saat kita terjun di lapangan saat ini, kita sering mengingat nasihat-nasihat guru-guru kita, yaitu guru SD, guru SMP, guru SMA, mungkin dosen-dosen juga waktu kuliah. Itu tidak lain karena ada energi positif yang masih mengalir dalam jiwa-jiwa kita dari proses pembelajaran yang mereka tanamkan itu. Sehingga terus kami tekankan bahwa kekuatan spiritual itu menjadi dasar dalam proses pembelajaran kayak gitu. Masalah sistem itu bisa berubah-ubah. Kalau saya di sini saya berikan kebebasan kepada Dewan Guru. Kurikulum pun kami modifikasi. Kami tidak, bahkan buku sebagian besar kami karang sendiri di sini. Jadi kami tidak terlalu bergantung pada guru, pada buku yang dari percetakan itu, termasuk sistem pembelajaran, kurikulum dan sebagainya kami coba modifikasi berbasis orientasi dan tujuan oleh wali murid. Jadi kami di awal kami tanyakan maunya anaknya seperti apa kayak gitu. Jadi sistem pembelajaran tiap anak bisa jadi beda-beda kalau di sekolah yang kami termasuk penilaian rapot. Kami tiap bulan ada penilaian, ada semacam evaluasi ya kayak gitu. Di setiap pekan kami ada evaluasi, setiap bulan ada kami evaluasi, kami kasihkan ke semuanya, wali murid, wali kelas, guru. Jadi apa yang perlu ditingkatkan di bulan berikutnya, terus apa tujuannya, terus berbasis target, evaluasi terus ya gitu. Baik. Ya. Oke, Mas Aziz, tadi menarik ini. Saya ada satu kalimat yang menarik bahwasanya pendidikan adalah investasi. Investasi untuk akhirat. Kalau kita bergeser bergeser ke dunia bisnis, bahwasanya ketika orang itu berkiprah di dunia bisnis, berbicara mengenai investasi, maka pasti namanya investasi itu adalah jangka panjang. Orang berbicara bisnis investasi itu tentu yang dirasakan adalah jangka panjang. Sekarang saya beralih ke generasi yang lebih muda lagi, yaitu Mas Noval. Nah, Mas Noval, Anda sebagai direktur terbaru saat ini, periode yang saat ini, ya, periode yang paling baru, yang tentunya Anda masih sangat-sangat paham betul bagaimana dinamika di unit mengajar sendiri, dan Anda juga pasti, saya yakin sebagai generasi milenial, mencermati dunia pendidikan yang ada saat ini. Bagaimana pandangan seorang Mas Noval ini, direktur unit mengajar saat ini, terkait dengan pendidikan itu sendiri? Ya, mungkin sedikit berbeda lah sama pendapat dari Mas Danang sama Mas Abdul Aziz. Kalau menurut saya pendidikan ini dari saya sendiri yang baru pertama kali terjun ke unit mengajar itu langsung di SD ya. Jadi pandangan saya itu lebih ke konsep dasar, ke pendidikan dasar aja. Jadi menurut saya pendidikan, terutama pendidikan dasar buat siswa-siswa SD, habis itu TK, kemudian PAUD, itu sangat penting. Jadi pendidikan yang saya maksud ada pendidikan di penyusunan karakternya sejak dini. Gitu. Jadi kayak mungkin ini sih, terkadang saya saat ngelamun sendiri tentang, habis itu sempat kepikiran tentang pendidikan itu. Kalau semisal di SD itu ya pendidikannya, saya ambil contoh kayak misalnya pendidikan yang keras kayak di Asia Timur gitu, kayak di Jepang, mereka untuk pendidikan sekolah dasar, mereka itu diajarkan tentang bagaimana sopan santun terhadap orang yang lebih tua, cara makan yang baik itu seperti apa, kebersihan seperti apa. Jadi pendidikan dasar kalau menurut saya itu lebih penting dasarnya dulu gitu. Jadi fundamentalnya dulu gitu. Jadi mulai dari TK, PAUD, SD itu pendidikan dasar emang harus ditekuni gitu, terutama terkait karakter dalam bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Jadi buat nanti step ke atasnya ke SMP, kemudian ke SMA, itu nanti mereka fundamental karakteristik bersosialisasi dan lain-lain itu sudah ada, tinggal SMP SMA-nya menyesuaikan
potensi dan bakatnya mereka gitu, sehingga tujuan hidup mereka tuh nanti selaras gitu, ibaratnya menyesuaikan dengan kondisi pribadinya masing-masing. Itu sih kalau menurut saya sendiri. Mohon maaf kalau mungkin Ya, apa namanya sedikit beda, soalnya kan background saya juga beda, tapi saya juga memperhatikan tentang pendidikan yang ada di Indonesia itu. Gitu sih kalau menurut saya pribadi. ya. Baik, saat ini itu yang terjadi, fenomena yang terjadi ya, bahwasanya kita kekurangan nilai, kita kekurangan suri tauladan yang muncul saat ini khususnya di tengah-tengah masyarakat kita. Mas Agusta Danang, Anda sebagai seorang yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan, mencermati fenomena seperti itu bagaimana? Iya, guru itu kan role model gitu ya. Jadi kalau saya sebagai guru, saya itu jarang menceramai siswa untuk ngajarin ini kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Karena saya lebih ke, ya saya bisa dilihat nggak misalnya dari etik saya kayak gitu ke mereka, atas kerja saya bagaimana. Misalnya saya datang tepat waktu, saya mengerjakan penuh integritas, saya jujur dan sebagainya, itu biar mereka sendiri yang melihat dari apa yang saya lakukan daripada sekedar apa yang saya katakan ke mereka kayak gitu. Jadi kalau di kelas itu saya tidak terlalu banyak memberi nasihat melalui apa ya, mereka saya tidak menenggelamkan mereka dengan kata-kata mutiara saya kayak gitu, karena nggak pandai berkata-kata juga. Jadi silakan ya lihat etik saya kayak gitu gimana, apakah saya misalnya saya ini jarang masuk kelas nggak, saya ini ngajarnya gimana, saya ini berintegritas nggak, saya lebih ke situ sih. Jadi mereka yang melihat saya daripada saya ceramahin kadang, karena melihat kan mereka ini kan generasi Z ya. Sekarang yang diajari kita kan milenial, sekarang ya kita milenial. Nah yang setelah kita kan generasi Z, yang mana mereka besar ketika teknologi berkembang pesat, sedangkan kita lahir saat teknologi berkembang pesat. Itu kan berbeda. Nah, mereka kan tumbuh dalam sosial media yang bisa memberikan menjadi toksik buat mereka. Nah, itu tentu saja akan berbeda, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan pendidikan yang kita dapat dulu dengan sekarang yang generasi Z ini dapat. Mereka bisa dapatkan itu dengan googling aja, gampang kayak gitu kan. Kita ngasih tugas, misalnya kita ngasih PR, mereka googling mereka pakai Brandly, mereka pakai mungkin banyak startup pendidikan kayak gitu. Itu mudah sekali bagi mereka kayak gitu. Nah itu kan tentu saja ada tantangan-tantangan tersendiri kayak gitu bagi kita. Nah kalau ini kan dari perspektif saya sebagai guru biasa kayak gitu. Nah, tantangan ini juga akan menjadi tantangan lebih besar lagi buat sekolah, khususnya kayak Mas Aji sebagai kepala sekolah, maupun Mas Noval yang sekarang mahasiswa. Walaupun nanti saya nggak tahu Mas Novalnya ini teknik bakal jadi ke pendidikan, kalau jadi dosen ya itu kan pendidikan juga ya. Iya benar. Ya. Baik, saya sambung sekarang ke Mas Abdul Aziz ya. Mas Abdul Aziz, Anda sebagai seorang kepala sekolah saat ini ada di posisi seperti saat ini, tentu menjadi suatu capaian yang luar biasa. Tapi yang saya tangkap tadi dari penjelasan Anda, saya menangkap ada satu hal yang unik bisa dikatakan. Anda sudah menerapkan yang namanya kemerdekaan belajar atau merdeka belajar sebetulnya, dengan membebaskan bagaimana sistem itu berjalan di sekolah Anda. Menyambung tadi dengan pertanyaan saya yang saya sampaikan ke Mas Danang, Anda menyikapi masalah nilai dan kemudian merdeka belajar itu sendiri bagaimana seorang kepala sekolah, Mas Aziz? Iya, sebenarnya ide itu udah kami jalankan sejak 2 tahun yang lalu, sejak memulai sekolah ini. Dan itu buah pikiran dari banyak diskusi dengan Mas Danang waktu di Jember ya waktu itu. Kami
sebenarnya terlalu terkungkung dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kita kan sekolah di Jember di jurusan pendidikan gitu. Cuman kami mikir kenapa sih mayoritas orang-orang yang menghasilkan solusi besar dalam dunia pendidikan kok bukan orang-orang yang berbackground pendidikan kayak gitu. Setelah saya telusuri memang terkungkung tuh, mulai dari manajemen mengajar yang harus seperti ini, harus seperti itu, ketika berbeda maka salah dan sebagainya. Maka kayaknya ada rasa dendam waktu sekolah di Jember waktu itu. Kok bisa pendidikan seperti itu kayak gitu? Kok malah membuat orang ribet ngajar dan sebagainya. Padahal substansi dari pendidikan itu kan interaksi. Semakin sering kita interaksi gitu kan antara guru dan murid, antara orang yang mengajar dan yang diajarin, maka sebenarnya itu secara nggak langsung adalah proses pendidikan kan kayak gitu. Sekolah kan hanya alat, gitu kan. Sekolah hanya alat gitu kan. Gedung-gedung yang bertingkat itu hanya fasilitas. Bahkan Zoom nih nilainya bisa jadi sebanding dengan sekolah yang mungkin bermiliar-miliar ya kan. Kayak gitu. Sedangkan substansinya ada di dua faktor, yaitu guru, murid, dan interaksi antara keduanya. Ketika interaksi antara guru dan murid berkualitas, maka insya Allah hasilnya juga akan berkualitas. Walaupun dia belajar di tanah lapang misal. Bisa jadi kayak gitu. Asal dengan jaminan antara ada kemauan dari murid, ada willing yang kuat, ada keikhlasan yang tinggi dari pengajar, dan tentunya berdasar pada keikhlasan, keistiqomahan, akhlak yang baik seperti yang disampaikan Mas Danang. Jadi tentu apa yang saya lakukan sekarang ini banyak buah dari hasil diskusi, dari hasil pemikiran ataupun pengaruh dari banyak diskusi dengan Mas Danang itu di kampus ya. Jadi sekarang saya terapkan di dunia kerja di sekolah-sekolah. Dan saya rasa orang-orang seperti Mas Danang nih ada 20 aja di UNES itu nanti alumninya bakal banyak yang insya Allah akan memiliki dampak kebaikan buat banyak. Baik, sepertinya sesi perbincangan kali ini saling lempar pujian ini antara dua tokoh senior di UNED mengajar. Baik, ini di sesi terakhir ini, saya akan melempar pertanyaan untuk Anda bertiga. Jadi saya beri kesempatan dulu yang pertama kepada Mas Agusta Danang Wijaya. Baik Mas Danang, apa sebetulnya makna UNED atau gerakan UNED mengajar ini bagi Anda, dan apa pesan-pesan atau motivasi yang bisa Anda bagikan kepada generasi muda saat ini? Pesan-pesan ya, dan ya seperti saya katakan tadi di pembicaraan awal, sebenarnya saya belum pernah menjadi pengurus UNED mengajar, itu yang penting, bahwa saya belum pernah, saya hanya bantu-bantu aja kayak gitu. Jadi, nah tapi bersyukur ya, ternyata saya nggak tahu gimana keadaan UNED mengajar, bahkan di himpunan mahasiswa fisika pun saya nggak tahu gimana sekarang kayak gitu. Saya tidak mencari tahu, tidak kepo juga. Dan saya juga baru kayak tadi cerita dari Mas Noval bahwa jadi UKM itu saya baru tahu sekarang ini bahwa UNED mengajar alhamdulillah menjadi UKM, artinya eksistensinya sudah diakui. Tapi walaupun eksistensi itu bukan yang penting, tapi esensinya yang penting gitu. Ini Mas Noval, ini Mas Danang ini merendah atau bagaimana ini dulu berhasil mendatangkan tokoh yang luar biasa? Ya. Sekarang enggak, bukan. Iya, jadi bukan, maksudnya ya saya nggak tahu apa ya tadi itu kayak jadi UKM itu, saya beneran nggak tahu beneran ini Mas. Saya ya nggak mungkin saya bohong gitu, nanti pahala puasa saya buat. Ya baik. Ya, nah jadi alhamdulillah ya, ternyata bisa sejauh ini, itu saya seneng ya. Dan saya maaf tadi, saya kira Mas Noval itu siapa kayak gitu. Pas saya tanya ternyata direktur
Unit mengajar. Wow, saya kira guru kayak tadi kan. Iya. Waduh, malu sekali saya kayak gitu. Dan saya bersyukur ternyata yang pernah saya dulu bantuin bisa berkembang dengan pesat sampai sekarang, dan pesannya gimana ya? Pokoknya lakukan yang terbaik aja. Semua tergantung dari niat, jadi bergantung dari niat kalian. Karena saya pernah niat jelek juga dan memang tidak bagus. Dan sesuatu yang niat itu kan nggak kelihatan ya, kita nggak tahu kan. Makanya sesuatu yang nggak kelihatan, yang intangible kayak gitu, itu yang punya dampak besar ya. Misalnya kamu diam-diam, ternyata kamu melakukan ya kayak sedekah, kamu melakukan hal-hal yang tidak terlihat, dan itu yang tampaknya sangat luar biasa. Seperti ya kalau di fisika itu kayak bom atom itu kan kecil ya, tapi ternyata dampaknya besar ya. Nggak apa, ini fisika sedikit. Ada pesan khusus untuk generasi muda Indonesia, Mas Danang? Waduh, saya bukan siapa-siapa sih mau ngasih pesan buat generasi kayak gitu. Pokoknya banyak, kalau saya sih jangan, kalau sekarang istilahnya social distancing, kalau bisa social media distancing juga. Jadi jangan terlalu tenggelam ke sosial media. Itu sih, karena saya juga karena kebanyakan sosial media juga banyak buku-buku saya sekarang banyak terlantar sih. Jadi saya banyak buku saya ya saya beli masih banyak yang belum saya selesaikan gara-gara saya tenggelam dalam internet kayak gitu. Baik, sekarang ke Mas Abdul Aziz. Ini apa makna UNED Mengajar bagi Anda, Direktur Pertama UNED Mengajar, dan sekaligus pesan-pesan atau motivasi yang bisa Anda sharingkan kepada generasi muda Indonesia? Oke, terkait UNED Mengajar sebenarnya adalah legacy ya, ataupun apa ya. Kita ini hidup kan sebentar, Mas. Paling berapa tahun, kita sekarang mungkin dibilang anak muda 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kita udah termasuk generasi yang harus siap-siap kan kayak gitu. Jadi UNED Mengajar nih, saya mumpung ada Naufal di sini, saya mewakili teman-teman seperjuangan sepenggagaan di awal, jadi titip UNED Mengajar sebagai bentuk ikhtiar kami dari awal untuk menjadi bagian dari orang-orang baik, menjadi bagian dari orang-orang yang memikirkan masalah untuk mencari solusinya. Jadi titip UNED Mengajar untuk terus di jalurnya menjadi wadah untuk semua kayak gitu. Terus mumpung masih muda juga, kawan-kawan di UNED Mengajar, banyakin aja nanam kebaikan. Jangan pernah mengharap kapan mau metik buahnya kayak gitu. Banyakin aja nanam kebaikan. Insya Allah suatu saat Allah akan memberikan balasan dalam bentuk yang kadang kita nggak tahu dan kita lupa bahwa dulu pernah mengharap. Bahkan bisa jadi seperti itu. Jadi banyakin aja berkebaikan, dan UNED Mengajar menjadi bagian dari salah satu wadah untuk kalian biar berkebaikan. Saya kira itu, Mas. Ya, baik, ini sungguh suatu sharing yang bermanfaat dari Mas Aziz. Mungkin yang belum dijawab tadi, pesan untuk generasi muda tanah air, Mas, apa kira-kira yang bisa disampaikan? Sebagai kepala sekolah. Khususnya yang masih di kampus aja, itu nanti nyesel ketika nanti kerja. Kalian terkungkung dengan ilmu yang didapat, tapi dari sekarang banyakin kawan, banyakin jaringan, luas gitu kan, jangan terlalu kaku, banyakin organisasi, terus juga pokoknya banyakin jaringan lah intinya di situ, silaturahim ya bahasanya gitu. Jangan hanya belajar nanti nyesel, kalau belajar aja ilmunya kalau nggak kepake kan nyesel. Bener. Ya betul banget. Jadi tugasnya kan bukan hanya belajar bagian dari tugas anak muda yang sekarang mungkin lagi kuliah. Bisa jadi banyak yang nggak kuliah tapi berpendidikan.
Jadi pendidikan ini, sekolah itu bagian dari proses pendidikan gitu kan. Dan berpendidikan itu tidak banyak orang yang tidak sekolah, justru malah pendidikannya tinggi. Nah, salah satunya karena jangan banyak main medsos aja. Medsos kan siapa Kindle ya sekarang ya, males yang cetak gitu kan. Terus juga banyakin jaringan. Ya mungkin belajar kuliah itu prioritas 30% lah ya gitu kan. 30%-nya buat entrepreneur, atau berapa persennya buat research, berapa persennya buat jaringan gitu. Jangan hanya belajar aja. Baik, Gitu. sekarang saya ke Mas Noval ini sebagai Direktur UNED Mengajar saat ini. Di posisi Anda tentu cukup seksi ya sepertinya. Baik, Mas Noval, apa makna UNED Mengajar bagi Anda, dan mungkin ada pesan yang bisa Anda sharingkan untuk teman-teman generasi muda kita? Ya, pertama sebelumnya terima kasih buat Mas Dano sama Mas Aziz buat pesannya buat kami UKM UNED Mengajar. Semoga UKM UNED Mengajar kedepannya bisa lebih baik lagi, sama dapat menjadi UKM yang berpengaruh buat UNED Lama dan Indonesia. UKM UNED Mengajar menurut saya, kalau dari saya pribadi sih, saya menganggap UKM UNED Mengajar ini sebagai rumah kedua saya. Jadi saya curhat tentang pendidikan, curhat tentang SD binaan ataupun siswa-siswanya itu ya di UKM UNED Mengajar. Gitu. Jadi alhamdulillah saya dan kepengurusan saya saat ini insya Allah bisa bekerja sama dengan baik, dan juga saya didukung sama demis teman-teman yang selalu mensupport saya dan selalu berdedikasi penuh di UKM UNED Mengajar. Itu jadi saya menganggap bahwa UKM UNED Mengajar ini sebagai second home atau rumah kedua saya. Dan juga saya di sini sebagai tempat belajar. UKM UNED Mengajar itu sebagai tempat belajar saya mengetahui kehidupan di luar perkuliahan, terutama kehidupan sosial yang ada di luar yang belum saya ketahui. Itu saya menganggap UKM UNED Mengajar ini tempat belajar juga buat saya. Bukan saya nggak hanya mengajar juga di SD Binaan, tapi saya belajar juga di UKM UNED Mengajar nih, seperti mengetahui karakteristik orang, habis itu cara bersosialisasi, public speaking, dan lain-lain. Itu saya di UKM UNED Mengajar ini. Kemudian untuk pesan buat generasi muda yang nantinya bakal melanjutkan kinerja saya, habis itu ataupun melanjutkan seperti Mas Fidian, Mas Aziz sama Mas Agus Danang yang sudah membangun ibaratnya udah membangun fondasi awal ini di UKM UNED Mengajar menjadi lebih baik lagi. Itu semoga ke depannya generasi muda bisa lebih baik lagi ke depannya, dan juga di zaman sekarang banyak cara untuk sukses. Itu yang saya dapatkan. Jadi buat generasi muda, jangan terpengaruh dengan sosial media juga, jangan terlalu terjun, benar kata Mas Dana, jangan terlalu tenggelam ke dalam sosial media. Kita harus juga ada batasi, dan kita sebagai generasi muda harus dapat membangun potensi dan bakat kita untuk lebih baik lagi, dan juga kedepannya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sih. Baik. Buat generasi muda. Terima kasih atas sharing yang disampaikan oleh rekan-rekan dari UNED Mengajar. Demikian perbincangan kami pada kesempatan hari ini bersama Gerakan UNED Mengajar atau Universitas Jember Mengajar. Semoga perbincangan kita pada kesempatan kali ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan sebuah gambaran bagi kita bahwa sesuatu yang kita mulai dari hal-hal yang kecil ini bisa berdampak besar di kemudian hari. Dan salah satunya itu adalah dari pendidikan.
Oleh karena itu, sahabat Lorong Edukasi dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita sharingkan ini, apa-apa yang baik bisa Anda terima. Dan saya yakin tidak ada salahnya bagi kita untuk mulai melangkah hari ini juga. Di bulan Ramadan ini, kita untuk bergerak mulai banyak-banyak kita untuk melakukan sesuatu yang bisa menginspirasi banyak orang. Sebagaimana dicontohkan oleh rekan-rekan kita di UNED Mengajar kali ini. Baik, terima kasih Mas Agusta Danang Wijaya waktunya dari Berau, Kalimantan Timur ya, Mas Danang. Terima kasih waktunya. Terima kasih Mas Muhammad Abdul Aziz, waktunya dari Batam, betul ya? Batam. Dan untuk Mas Noval Ma'ruf, terima kasih juga waktunya. Wong Jember asli. Nah, tapi tidak sekedar mahasiswa biasa, tapi beliau adalah direktur dari UNED Mengajar. Demikian perbincangan kami hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.